Sekarang saya lanjutkan kembali. Menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Bab ke-6. Peraturan undang-undang adat dan pembuatan suku-suku. Yaitu adat istiadat. Adat istiadat ini adalah kebiasaan sehari-hari. Mengambil contoh kerana sudah. Mengambil tuah kerana monang. Yang berpijak kepada budi jo bahaso menurut lingkungan daerah masing-masing. Lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain belalang. Terjadinya mengambil contoh kepada yang sudah ada. Dan ada juga yang diciptakan belakangan. Lama-kelamaan dijadikan sebuah tradisi. Kemudian dijadikan adat istiadat. Adat istiadat ini juga bermacam ragam bentuknya. Mulai dari berucap berbicara, tingkah laku perangai, perbuatan dan tindakan, sampai kepada kesenian, permainan anak negari. Adat istiadat ini karena banyak macam ragamnya, kita bagi menjadi dua bagian. 1. Adat istiadat yang baik kita pakai. 2. Adat istiadat yang buruk kita buang. 1. Kato mendata. Mengecek jo kanti samo godang. Copek menyabui nang katuju. Kurang dipikir kato nang kalua. Badan tang badan tiang. Badan tuang cantuang centang parenang. Disesuaikan dengan gaya bahasa masing-masing, tapi tetap dalam kaidah sopan. Kedua, kato mendaki. Mengecek je orang dan lebih tua. Sebelum kato keluar, dikulum lidah dahulu. Atau dipikirkan lebih dahulu. Indak badaram jo badarau. Indak badotak jo badatia. Pandai memilih kato-kato. Babudi bahaso saroto sopan. Ketiga, kato menurut. Mengecek jo anak ketek. Saroto anak jo kamanakan. Mengecek jo anak buah saroto anak sasian. Badara, badaria, badarua, badaca, badace, babake, bamakna, baiman, babudi saroto sopan. Keempat, kato maleriang. Mengecek je orang baka soganan. Orang sumando, saroto ipa jo pabisan. Memakai kato kiasan. Diagak kato nang kalua. Diagak kato nang kamangisi jo kato nang kamanyingguang. Sarato kato nang kamangonai. Jo kato nang katalantuang. Diutarakan dengan budi bahaso saroto sopan. Kelima, begitu juga dengan tingkah laku perangai, perbuatan dan tindakan dalam bidang kesenian, permainan anak negari maupun dalam kehidupan sehari-hari harus dilandasi dengan budi bahaso serta sopan. Adat istiadat ini bersifat terbuka dan selalu mengikuti perputaran zaman. Walaupun adat istiadat ini bersifat terbuka terhadap adat yang datang dari luar Luak Nantigo. Tetap ditimbang dengan raso jo pareso serta budi jo bahaso. Mana yang lebih banyak manfaat dan mudarat. Kalau yang banyak manfaat diterima, lama-kelamaan menjadi tradisi. Kemudian dijadikan adat istiadat. Kalau yang banyak mudaratnya ditolak, lama-kelamaan hilang dan lenyap. Sebagai contoh yang baik dan yang buruk. Pada zaman dahulu, waktu agama Islam mulai masuk ke Luak Nantigo,
abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kemudian, adat kesenian yang bernapaskan Islam diterima karena banyak manfaatnya bagi anak dan kemenakan. Pada zaman sekarang, dimulai dari zaman penjajahan bangsa asing di abad ke-19 Masehi, adat bangsa asing tetap ditolak dan tidak menjadi tradisi seperti berdansa, berdansi, sampai pada zaman di abad ke-21 Masehi ini, seperti adat bangsa asing atau para tourisme yang mandi-mandi di pantai laut maupun di danau-danau, berbuka baju dan celana yang memperlihatkan auratnya, sambil berjemur-jemur badan dengan sinar matahari. Tetap ditolak di luar Nantigo karena banyak mudaratnya bagi anak dan kemenakan serta penduduk. Kita buang. Jadi, adat istiadat adalah suatu kebiasaan sehari-hari yang sudah menjadi tradisi suatu daerah, tapi tetap terbuka dan berlandaskan budi dan bahasa, serta sopan dan santun. Kemudian dibuatlah kata pesako adatnya mengenai adat istiadat, yaitu Ike saboli buhua sinta, buhua nan indak nama lope, putaran zaman nan latibo, Ike nang kanduh sendirinya, kato mandatah kasamo godang, kato mendaki kanan tuo, kato menurun kanan ketek, kato maleriang ka bakas saganan, bajalan paliaro kaki, mengecek paliaro lidah, lama diawak katuju diurang. Adat istiadat sifatnya terbuka dan bisa berubah mengikuti perkembangan zaman di suatu daerah. Adat istiadat ini termasuk ke dalam adat babuhua sinta. Adat nan ompe ini tetap terpakai untuk selama-lamanya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dibuatlah kata pusako adatnya. Adat lamo pusako usang. Adat dipakai baru, pakaian dipakai lapua. Maksudnya, adat lamo pusako usang. Adat lamo, yaitu adat itu dibuat dalam jangka waktu yang lama dan dibuatnya sudah lama sekali. Sejak dari Rajo Sri Maharajo Dirajo sampai kepada generasi kedua, yaitu anak-anak dari Rajo Sri Maharajo Dirajo dan anak-anak dari orang-orang serombongannya. Seperti Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang, serta para datuk-datuk yang lain. Pusako usang, yaitu setiap benda-benda pusako yang sudah diturunkan atau dipakai oleh orang-orang yang sudah berlainan dari generasi ke generasi, seperti pusako tanah adat, baik yang berbentuk sawah-sawah dan porak-porak, maupun tanah perumahan dan tanah pandam pakuburan. Juga pusako benda-benda seperti kari, tungkek, pisau sirawi, pakaian-pakaian dan perhiasan di badan dan lain-lain. Adat dipakai baru, pakaian dipakai lapuk. Adat dipakai baru, yaitu bila kita lihat adat dan berbuah mati maupun adat dan berbuah sinta, selalu mengikuti setiap perkembangan zaman. Kalau kita selalu mengikuti setiap perkembangan zaman, berarti kita selalu memakai adat. Setiap ada kemunculan hal-hal yang baru di atas dunia ini, selalu kita pakai. Pakaian dipakai lapuk, yaitu bila kita memakai pakaian di badan, pakaian itu lama-kelamaan akan menjadi lapuk, disebabkan dicuci dan dijemur. Kemudian dipakai setiap hari, karena kekuatan dari pakaian itu ada batasnya. Itulah adat istiadat.
dan adai nanompe. Nanti akan saya lanjutkan dengan kato nanompe. Terima kasih.